Oke, semua kru siap ya. Kita langsung aja syuting buat sore hari ini. Scan satu, take satu, kamera roll, action. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ngapain Pak di sini? Ini saya masih teringat suasana syuting kemarin, Bang. Jadi kebetulan dalam tugas tersebut saya kebagian jadi sutradara gitu. Dan tugas film pendek bukan? Iya, betul. Kebetulan saya juga dapat tugas jadi sutradara di situ. Oh, sama kita ya. Ngomongin soal sutradara, gimana kalau kita bahas lebih lanjut supaya kita sama-sama memahami? Nah, boleh tuh, ide yang bagus supaya kita lebih dalam memahami sutradara tersebut itu seperti apa gitu. Jadi langsung kita bahas aja. Baik. Pertama, yaitu pengertian sutradara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita singkat KBBI, sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama, pembuatan film, dan sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sutradara adalah orang yang bekerja membuat film atau yang bertugas sebagai pemimpin, mengarahkan para pekerja dan pemeran dengan mengontrol aspek visual dan dramatisasi, menerjemahkan sebuah naskah menjadi karya audiovisual. Selanjutnya yang kedua, karakteristik sutradara. Nah, secara umum tadi telah disebutkan bahwa sutradara itu bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengarahan. Namun bagaimana karakteristiknya? Ada 6. Yang pertama yaitu konseptor, sutradara yang bekerja memberikan kebebasan kepada pemeran atau talent untuk mengembangkan kreativitasnya. Kedua, diktator, yaitu sutradara yang bekerja hanya mengikuti atau melaksanakan kemauannya sendiri sampai pada hal-hal kecil dan detail sekalipun, semuanya atas kehendaknya sendiri, tidak menerima saran dan masukan. Para kru dan pemeran harus mengikuti kemauannya. Ketiga, koordinator, yaitu sutradara yang bekerja dengan konsep koordinasi, memanfaatkan atau memadukan semua potensi yang dimiliki oleh kru dan pemain untuk mendukung atau merealisasikan konsep naskah sesuai dengan visi. Keempat, ada pendidik, yaitu sutradara yang bekerja layaknya sebagai seorang pendidik, memberikan dan memberikan ilmu yang dimilikinya kepada anggota kru produksi dan para pemain. Kelima, ada interpreter, yaitu sutradara yang bekerja berpedoman penuh pada konsep naskah. Jadi talent atau para pemain harus mengikuti pedoman pada naskah yang telah dibuat tersebut. Dan terakhir, yaitu paternalis, sutradara yang bekerja dengan memberi petunjuk bila dianggap penting, hanya melibatkan diri jika ada penting dan perlu. Inilah karakteristik sutradara yang disebut oleh Andre Legg dan Michael Burnett, yaitu sutradara yang hebat adalah sutradara yang sedikit mengarahkan pemain. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dan karakteristik, selanjutnya yang tak kalah penting juga tentang tugas dan peran sutradara. Sutradara menjalankan tugasnya terlibat dalam setiap tahapan produksi, mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahapan praproduksi atau pre-production adalah proses perencanaan program. Dimulai dari proses pencarian ide, konsep, perencanaan produksi, penulisan naskah, menyeleksi talent, dan juga mempersiapkan peralatan produksi atau equipment. Selanjutnya tentang tugas sutradara dalam produksi film. Yang pertama, mempelajari skenario. Mulai dari membaca, mengerti, dan memahami untuk kemudian divisualisasikan dalam bentuk shoot, scene, swiss scene, dan menjadi sebuah karya film yang bermakna. Yang kedua, mencari lokasi. Sutradara akan mencari lokasi atau hunting location dan risk lokasi untuk syuting. Lokasi sangat penting untuk sebuah film karena lokasi berhubungan dengan tema karakter sebuah film. Yang ketiga, memilih kru. Sutradara mencari dan memilih kru yang dapat membantunya mewujudkan skenario menjadi sebuah film. Biasanya, sutradara akan nyaman bekerja dengan kru yang sudah biasa bekerja dengannya. Yang keempat, melakukan casting.
Memilih aktor dan aktris sebagai pemeran utama dan pemeran-pemeran lainnya, casting adalah pemilihan pemeran. Hal ini penting karena akan sangat mempengaruhi kerja seorang sutradara. Yang kelima, melakukan briefing. Melakukan pertemuan singkat sebelum syuting dengan kru. Setiap akan melakukan perekaman gambar. Tujuannya apa yang hendak dicapai dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang keenam, membaca dan latihan dialog. Bersama pemain, aktor dan aktris, membaca dan latihan dialog untuk pemahaman naskah agar para pemeran lebih mendalami peran karakter yang dilakonikan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketujuh, mengarahkan. Memberikan arahan kepada setiap pemeran dalam film agar dapat melakukan dan menjiwai peran yang dilakonikan sesuai dengan cerita dalam skenario. Yang kedelapan, memutuskan. Sutradara dapat memutuskan apakah sebuah gambar yang direkam sudah cukup atau belum agar dilakukan retake gambar dan suara lagi. Yang kesembilan, membuat floor plan. Membuat floor plan adalah pola lantai yang memberikan gambaran untuk gerak artis, posisi, dan gerak kamera. Sutradara akan membuat floor plan setelah melihat dan mengetahui kondisi dari lokasi yang akan digunakan untuk syuting. Yang ke-10, problem solver. Sutradara juga berperan sebagai problem solver jika terjadi force major di lokasi syuting. Yang ke-11, memimpin. Sebagai pemimpin dalam proses produksi, memberikan pengarahan tujuan yang hendak dicapai pada karya film tersebut. Yang ke-12, menentukan. Menentukan adegan-adegan yang akan dilakukan. Sutradara berhak menentukan adegan mana yang harus direkam. Yang ke-13, melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi atas pencapaian kerja dengan hasil yang diinginkannya. Di lapangan akan selalu melakukan evaluasi setiap gambar yang direkam. A few moments later, a few inches later. Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang mengenai sutradara nih, Gong. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tangkap? Kalau yang saya tangkap tadi, sutradara itu sebagai tonggak kepemimpinan. Tonggak kepemimpinan? Iya, tonggak kepemimpinan. Ia berperan penting dan bertanggung jawab penuh, mulai dari praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Bahkan ketika selesai syuting, ia harus mendampingi editor supaya tidak terlewat hal sekecil apapun. Ini betul-betul totalitas ya, dari praproduksi, ketika produksi sampai setelah produksi sekalipun. Biasa. Semoga kita jadi sutradara yang hebat nanti, yang mudah-mudahan.